Haleluya, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab anugerahnya besar dan ajaib. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Anugerah kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, yang memampukan kami saat ini Tuhan, ada di dalam bait-Mu. Kami menikmati akan hadirat-Mu, kami menikmati akan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk datang ke dalam hadirat-Mu dan menerima kebenaran firman-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan, biar kami hanya tertuju kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Firman-Lah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami, dan oleh karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum lebih jauh hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari urapan yang baru terjadi bagi hamba-Mu, dan biarlah urapan yang sama pula berlaku bagi umat-Mu yang mendengar, khususnya warga binaan yang ada. Kami serahkan pelayanan kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya dalam kekuatan Roh-Mu Tuhan. Kami tahu ruangan hati dan pikiran kami ada dalam penguasaan-Mu, dan walaupun kami menyampaikan ini melalui Zoom atau online, kami percaya berkat Tuhan tidak akan pergi, tetapi justru akan lebih baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami fokus dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kita yang menerimanya juga fokus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lika dan Pendeta Aldi Sembiring, yang untuk pertama kali saya diberikan kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, warga binaan yang ada di Tangerang. Sekali ini dan untuk pertama kali ini saya hadir kepada saudara melalui pemberitaan firman Tuhan melalui online, dan saya berharap saudara-saudara warga binaan tidak membanding-bandingkan ya berkat itu yang saudara terima, baik secara ibadah secara tatap muka maupun secara online. Saya rasa itu sama semua, karena dimanapun kita beribadah, dalam situasi dan kondisi apapun juga, itu sama di hadapan Tuhan. Baik saudara, saya ingin berbicara kali ini kepada kita semua bahwa saya pikir ini harus selalu disampaikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang mengaku Kristen, bahwa kadang orang berpikir bahwa firman itu kok sudah diulang-ulang, topiknya sama, tapi ingat, topik mungkin boleh sama, judul mungkin boleh sama, tetapi pada penyampaian pembahasannya berbeda. Yang kedua, orangnya berbeda. Ya, jelas itu saudara. Tapi yang ketiga, memang firman itu disampaikan berulang-ulang, tidak ada yang masalah. Tidak ada ayat atau satu ayat pun dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang melarang atau membatasi orang mengulang-ulang menyampaikan firman itu. Baik, saya berikan judul khotbah saya kali ini, jadilah orang Kristen yang kuat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 2. Saya buka Alkitab saya melalui gadget atau melalui handphone. Dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Ya, kita akan baca ini. Pengennya sebenarnya bergantian, tapi karena ini bukan ibadah tatap muka. Baik, saya baca dan saudara saya yang ada di sana sebagai warga binaan dapat menyimaknya.
Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang ada sedikit rebel. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usahanya. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal, atau dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah yang tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Sampai di sini kita. Saya mungkin tidak akan bisa membahas ayat 1 ini sampai dengan ayat 3. Itu jelas karena waktunya tidak cukup. Saya diberikan waktu 30 sampai 40 menit. Baik, saya akan mencoba membongkar atau membahas satu persatu, membahas tentang ayat dan ayat-ayat pendukung, beberapa ayat pendukung yang bisa saya sampaikan atau kupas. Nah, saya berharap saudara-saudara yang ada yang sedang melihat dan mendengar pemberitaan firman ini, khususnya warga binaan, tentunya tidak pernah berhenti para pelayan-pelayan Tuhan yang terus berdoa, yang terus memberikan semangat, ya, baik dalam pemberitaan firman Tuhan maupun doa, ya, walaupun secara online, karena kita sampai hari ini pandemi COVID masih ada dan belum tahu kapan berakhir. Dan saya berharap saudara juga tidak kendor imannya, tidak terbelenggu dengan apa yang ada di sekitar kita, merasa kecil hati, merasa mungkin minder. Ingat, ya, ketika Musa merasa minder, ya, sebagai manusia, tapi ketika itu juga dia diangkat Tuhan dalam arti kata dia diberikan kemampuan. Baik, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa orang yang pernah dan yang sudah menjadi Kristen, ya, apakah dia Kristen yang ber-KTP, apakah dia Kristenan, Kristen Natal, Kristen Paskah, Kristen momen-momen tertentu dia bisa hadir, ya. Maka itu saya mencoba memberikan judul khotbah kali ini, jadilah orang Kristen yang kuat. Artinya, siapapun dia yang mendengar pemberitaan firman ini, yang melihat
secara visual pemberitaan firman ini, ya, dia akan merasa sudah sampai sejauh mana dia mengikut Tuhan, sudah sampai sekuat mana dia mengikut Tuhan. Makanya kita butuh selalu dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa firman ini sudah sering kita dengar. Ya, tidak ada satupun ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari 66 kitab ini, yang satu ayat pun yang berkata mungkin dilarang khotbahnya diulang-ulang. Tidak ada. Ada mungkin yang berkata, ya saya sudah sering, saya bosan. Tetapi ada juga yang berkata, mereka mau dengar atau tidak, sampaikan kebenaran itu. Karena itu, kalaupun saudara sudah sering atau mungkin sudah beberapa kali dengar tentang khotbah atau ayat ini, percayalah, memang tidak ada yang melarang harus diulang-ulang. Diulang ayatnya, orang yang berbeda. Diulang judul khotbahnya, mungkin orang yang berbeda. Tapi firman itu selalu baru setiap hari. Mengapa kita harus menjadi orang yang kuat? Karena kita hidup dalam bermacam-macam masalah, tantangan, kesulitan kita hadapi, lalu ada yang putus pengharapan, ya, merasa tidak mengalami kekuatan yang baik, merasa mampu secara ekonomi, tetapi tidak mempunyai kekuatan secara iman, merasa kuat imannya, tetapi dia tidak mampu secara finansial. Itulah ada keseimbangan hidup, baik secara rohani maupun secara manusia. Kalau saya ingin menyampaikan kehidupan saya jauh sebelum menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kenapa saya katakan begitu? Karena sejak dari kandungan, saya sudah Kristen. Saya terlahir dari keluarga Kristen, dari lingkungan Kristen. Saya berasal dari Manado, dan nama saya Pendeta Sever Pangaila. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan saya waktu itu memang benar-benar merasa jauh dengan Tuhan. Sebelum itu saya merasa juga jauh dengan saudara-saudara saya. Saya dianggap sampah masyarakat. Saya dipandang sebelah mata oleh saudara-saudara saya, oleh rekan, oleh masyarakat yang ada, karena kehidupanku dulu bisa dikatakan sama dengan saudara-saudara warga binaan. Kalau ingin saya sampaikan kepada saudara kesaksian betapa saya dari kehidupan saya yang kelam sampai akhirnya saya datang kepada kehidupan yang terang, bukan diajak oleh siapapun, bukan didorong-dorong, bukan dibayar untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pendeta, untuk melayani Tuhan, tidak. Tidak begitu, saudara. Tapi semua ini terjadi, saya percaya, karena orang tua saya, rekan-rekan orang tua saya berdoa, melihat kehidupan saya yang suram, kelam, nakal, ya, begitu jahat di pandangan mereka. Dan saya juga mengalami seperti saudara beberapa kali, karena ya katakanlah ada yang diizinkan Tuhan, ada yang karena ulah saya sendiri, dan seharus mengalami sama seperti saudara. Tapi jalan Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Ya, maka itu berharap terus kepadanya, karena Dia yang mengatur langkah dan mengatur jalan kita. Maka jalan yang kita anggap itu di ujungnya maut, Dia tidak akan bawa kita ke jalan itu, kata Salomo. Dia akan bawa kita ke jalan yang lurus, bahkan mungkin bengkok. Seperti Matius berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tetapi ujungnya kebahagiaan.
kedamaian, ketentraman sejati yang tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi oleh Kristus Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ya. Walaupun waktu tinggal beberapa menit lagi, saya harus akhiri ini karena waktu terbatas. Yang pertama, kita harus kuat karena banyak tantangan dan kesulitan. Ya, kenapa? Saya kira tidak ada satupun manusia yang hidup di bawah kolong langit ini yang dapat mengklaim dirinya dia kuat, dia mampu. Mungkin secara keuangan dia kuat, punya segala-galanya. Apa yang menjadi miskin dalam hidupnya? Dia miskin rohani. Dia merasa hampa, ya. Dia merasa terbelenggu, ya. Dia merasa tantangan begitu banyak dihadapi. Tapi di sisi lain, ada juga yang berani dengan tantangan. Misalnya begini, saudara, ya, untuk menguji adrenalin kita. Dia sudah mempunyai planning. Saya akan datang ke satu tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh orang. Ya. Artinya ambisi orang ini, dia menantang, dia hobi menantang sesuatu yang belum pernah dijamah, belum pernah didatangi oleh sesama manusia. Itu tantangan. Kedua, ada juga tantangan yang memang tantangan itu datang tanpa kita cari. Misalnya saja, ya, kita lagi sedang berhappy-happy, kita lagi senang bersenang-senang, tiba-tiba tantangan itu muncul. Pasti kaget. Nah, orang yang menantang sesuatu, dia sudah tahu resikonya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia harus mampu menghadapi risiko itu. Orang itu adalah orang yang bukan cengeng. Tetapi orang yang tidak siap dengan tantangan, maka dia akan kaget. Apalagi menemui tantangan dialami oleh orang yang cengeng. Ya. Berikutnya, saudara, kesulitan. Kesulitan juga ada dua hal. Kesulitan itu ada yang memang kesulitan datang itu tanpa kita cari, tanpa dicari-cari, tapi ada juga kesulitan yang memang kita cari sendiri. Dengan kata lain, kesulitan yang dimaksud yang kita cari sendiri itu karena ulah kita sendiri. Biasanya kesulitan yang kita cari sendiri biasanya bukan mendatangkan pujian orang, penilaian orang malah buruk, malah kita dibully. Tetapi kesulitan yang kedua yang datang tanpa kita cari, biasanya orang yang melihat merasa iba, lalu timbul rasa belas kasih untuk menolong, ya, itu kesulitan yang kita tidak cari. Nah, saudara semua yang ada di sana, di teman-teman saudara yang teman-teman saya juga yang ada sebagai warga binaan, mungkin Anda berkata begini, terlalu sering saya mendengar khotbah ini, tapi saya tidak pernah mengalami perubahan. Tapi saya tidak pernah mengalami perubahan yang sesungguhnya. Tapi mungkin juga lebih banyak yang berkata, disinilah saya ditempa, dibina, digembleng, dididik. Bahkan mungkin hal-hal yang saudara belum pernah temukan selama saudara ada dalam dunia ini, dengan kata di luar sana, saudara temukan di dalam. Secara fisik, secara jasmani, secara manusia, saudara mungkin
terbelenggu. Tetapi iman saudara tidak pernah terbelenggu karena saudara masih mampu beranjak dari tempat saudara ada, kumpul bersama, memuji Tuhan, dan diisi dengan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Saya pernah hadir dengan saudara di sana beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun yang lalu, ya, mengikuti dengan Ibu Lika dan Brur Aldi. Dan kali ini saya hadir dengan saudara secara online dan dalam suasana menyampaikan suasana pandemi, dan saya diberikan kesempatan untuk membagi-bagi berkat rohani bagi saudara warga binaan. Jadi tantangan kesulitan itu biasa dihadapi setiap manusia. Dari golongan manapun, dari status sosial pendidikan manapun, dari status kaya atau miskin, pasti ada tantangan tersendiri, ada kesulitan tersendiri. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu ayat dalam Yohanes 16 ayat 33, jelas ya saudara. Saya ingin baca ayat itu. Ya, saudara yang sedang bersama dengan Alkitab, baik melalui handphone maupun Alkitab seperti ini. Nah, kita buka dalam Yohanes 16. Ada ayat yang bicara di sana tentang apa kesulitan yang kita hadapi selama ada dalam dunia ini. Ya, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud oleh Yesus kepada Rasul Yohanes? Ya, kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ada damai, ada sukacita, ada ketentraman yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi semu. Tapi Yesus menekankan supaya kita sejahtera, damai di dalam Dia. Nah, orang yang mengalami kedamaian dalam Yesus, dia berani memaafkan orang, bukan sebaliknya menunggu harus sebaliknya malah orang itu harus minta maaf. Ya, dia berani mengampuni dan dia mampu menjadikan orang itu takluk kepada Tuhan. Takluk kepada lingkungan yang mungkin berat. Tetapi ingat saudara, Yesus berkata seterusnya di ayatnya apa? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya jika saudara kuat di dalam Tuhan, iman saudara kuat, maka iman itu yang akan memampukan saudara mengalahkan dunia ini. Apa saja saudara? Mengalahkan hal-hal duniawi, mengalahkan hal-hal rayuan, godaan, supaya kita terjerumus kembali ke dunia hitam. Ya. Hanya orang yang dimampukan Tuhan, hanya orang yang kuat pegangan imannya, yang mampu menghadap segala masalah yang dihadapi selama ada dalam dunia. Sebentar nanti saudara akan keluar.
kembali ke masyarakat. Kembali bermasyarakat. Saudara mungkin pasti ada mindernya, merasa dirinya kecil, merasa dirinya diomongin orang. Tapi kalau saudara telah merasa terbina lewat firman Tuhan yang sering selama saudara ada di dalam dan menerima setiap hari, bahkan mungkin diisi terus dengan doa dan kebenaran penyampaian firman Tuhan, maka saudara kuat menghadapi ketika saudara sudah keluar dan saudara menjadi percaya diri yang tinggi, kuat dan kokoh secara rohani. Jelas, ingat, Yesus sudah mengalahkan dunia. Kalau ada Yesus dalam diri kita, dalam hati kita, kita maju pandang ke depan, kita mengalahkan dunia. Yang berikutnya, saudara, ya, kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Kita harus kuat karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Nah, ada peningkatan. Saya atau saudara, ketika saudara terus diisi dengan makanan rohani, diisi selalu mengkonsumsi makanan rohani, maka saudara mungkin tidak akan tinggal seperti bayi lagi yang harus minum susu terus. Ada peningkatan iman, ada peningkatan kerohanian. Jadi yang kedua ini, ketika kita mengalami kekuatan, ya, kita bisa membagikan ke orang lain, menolong orang lain. Menolong orang lain, membantu orang lain. Ya, ketika kita keluar, orang lain yang mungkin orang di sana mungkin tahu kita dulu sepertinya seperti apa kehidupan kita dulu. Ya, ketika dia melihat kita telah berubah 180 derajat, mereka akan berkata, dan mungkin akan datang, dulu kan Bapak, dulu kan saudara begini, apa yang membuat Bapak bisa seperti sekarang ini? Nah, mulailah kita bersaksi, ya, saya jadi seperti ini. Ya, itu karena ada kekuatan Tuhan. Ada Yesus dalam hidup saya dan keluarga saya, yang sampai akhirnya mengubah pikiran dan hati dan pikiran dan seluruh keberadaan hidup saya diubahkan lewat karyanya, karya Yesus, sampai hari ini terjadi kalau kita mengandalkan Dia. Itu. Kemudian yang berikut, saudara, yang berikut. Nah, saya terus melihat waktu. Yang berikut, saudara, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Kita harus kuat karena kita mempunyai pengharapan. Ya, ada orang yang punya harapan, selalu ada punya harapan, tapi tidak ada kekuatan untuk bertindak. Sebaliknya juga ada orang yang selalu bertindak, ya, kadang tidak tepat tindakannya karena tidak ada pengharapan. Maka itu pengharapan itu kita hanya fokus kepada Tuhan. Pengharapan yang sesungguhnya bukan diberikan atau dijanjikan oleh manusia itu sendiri, tapi pengharapan itu, ya, benar-benar pengharapan yang sejati hanya ada kepada Yesus. Jadi jelas kita harus kuat karena kita mempunyai pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, orang yang hanya diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, dia tidak punya pengharapan. Orang yang fokusnya kepada kehidupan yang lama,
ya, dia hanya mengingat kehidupannya yang lama, yang kelam, yang ini, yang itu. Dan akhirnya kehidupan itu yang dia ingat-ingat kekelaman yang dia pernah lakukan, kejahatan yang dia pernah lakukan, membatasi hati pikirannya untuk maju, untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi orang yang memandang ke depan, ya, rohaninya tidak akan pernah mati. Jangan seperti istri Lot. Jelang dunia akan ditunggang balikan Sodom dan Gomora dalam kitab Kejadian. Ya. Lot yang adalah keponakan dari Abraham sudah diperingatkan Tuhan sebelumnya. Salah satunya yang paling keren waktu itu, yang paling ini sampai hari ini, jangan menoleh ke belakang. Saat Sodom Gomora mau dihancurkan, di bumi hanguskan, istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang terjadi, saudara? Dia menjadi tiang garam. Apa ini maksud jadi tiang garam itu? Tiang garam akhirnya dia mati. Bicara rohani, dia mati rohani. Tidak ada ayat mencatat bahwa istri Lot itu dia hidup kembali atau dia masuk ke surga. Tidak ada. Tidak ada ayat menulis, tapi yang pasti ini gambaran bahwa apa yang ada di belakang kita, kita tanggalkan semuanya. Kehidupan yang dulu kita pernah lakukan, kita tanggalkan semua, kita minta Yesus mengubahnya menjadi yang baru. Ya, maka kita bisa mengalahkan dunia dan kita mampu, seperti saya katakan tadi bagian kedua, bisa menolong orang lain, bahkan menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Mari saudara, saudara-saudaraku warga binaan, jangan pernah ada berpikir saudara terbuang. Namanya juga sedang dibina. Ya, siapapun manusia yang ada di bawah kolong langit ini pernah melakukan kesalahan, baik di hadapan sesama saudara, tengah masyarakat, bahkan di hadapan Tuhan. Saudara merasa dikucilkan, ada orang lain memperhatikan saudara. Saudara merasa semua memandang saudara sebelah mata, ada Yesus yang melihat dan memampukan saudara. Maka itu berharap terus kepada Tuhan, karena Dia pengharapan kita yang sejati. Ingat, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, bukan semata kita harus belajar baca ini itu buku-buku macam-macam supaya kita merasa ada modal. Tapi kekuatan yang benar-benar murni, kekuatan yang sejati hanya ada pada Yesus. Andalkan Tuhan terus, maka saudara akan mengalami hal-hal yang seperti saya katakan tadi, hal-hal yang saudara belum pernah alami selama ada dalam dunia ini, akan saudara dapatkan itu. Saya ingin menambahkan satu kesaksian. Ya, saya pernah bekerja dengan istri saya di daerah Hitam sana, Serang. Ya, kami tinggal di mes pabrik, dan di saat itu di tahun-tahun 95 dan 6 di sekitar pabrik itu masih sawah-sawah, sekarang sudah rumah semua. Dan setiap Sabtu saya harus pulang ke Curug Tangerang karena saya di samping menemani istri bekerja secara sekuler, saya juga tetap melayani Tuhan, ya, menggembalakan jemaat di Tangerang. Nah, ada satu kesaksian yang saya tidak bisa lupakan. Oleh pimpinan perusahaan, istri saya, dia memang sangat dipercaya.
seharusnya tidak boleh suami istri, tapi karena ini diminta oleh pimpinan perusahaan untuk menemani istri saya. Dan maaf bicara, di lingkungan karyawan itu hanya saya dan istri saya dan adik saya yang sekarang sudah menjadi pendeta, jadi gembala jemaat di Bangka Belitung, yang memang Kristen. Nah, maaf, satu ketika saya ditugaskan oleh bos untuk mengawasi barang masuk keluar. Dengan kata lain, faktur itu saya yang cek dan menaikkannya. Nah, bos tidak menyampaikan ke saya selama ini yang menangani itu oleh salah satu security. Nah, dan ternyata security ini adalah orang yang bisa dikatakan punya ilmu okultisme, bahkan ditakuti di daerah sana, di sekitar Serang. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Saat barang masuk, saya seperti ditugaskan oleh bos, saya lakukan, saya ini cek barang yang masuk dan yang keluar. Ya, tiba-tiba dari belakang, saudara, seseorang yang akhirnya saya tahu dia security, ya, ada pipa sepanjang mungkin 1 meter, ya diameternya mungkin berapa ya sebesar ini, ya. Lalu dia mau pukul saya dari belakang dengan tujuannya mau membunuh, ya, sasarannya di kepala. Entah gimana, saudara, saya refleks dan memang sempat saya lihat dari bayangan itu, karena itu di dalam ruangan. Waktu itu sudah kerja, sudah jam 7 malam, ada lemburan, jadi ada bayangan lampu. Lalu saya tidak lihat dia, saya cuma lihat dari bayangan, tapi saya juga kan tidak berpikir bayangan apa itu. Yang pasti saya ingat ada bayangan, baru saya sadar itu rupanya dia mau melenggang, memukul saya. Apa yang terjadi, saudara? Dengan spontanitas saya berteriak, darah Yesus yang berkuasa. Ya, hanya kata itu. Kata ini ketika saya sakit masih kecil, bukan diajarkan, tapi saya sering dengar orang tua saya, sakit apapun mereka, atau ada kagetan apapun, atau masalah, atau mengusir setan, hanya dengan darah Yesus. Nah, saya bawa itu sampai hari ini. Saya bilang darah Yesus yang berkuasa. Tiba-tiba di belakang saya dia jatuh, bersama dengan itu pipanya bunyi, lalu saya balik belakang, lalu saya tanya ada apa? Kemudian orang-orang semua pada datang. Ini ada apa ini? Kenapa Pak Sefer ini ada apa ini? Gini. Lalu ada saksi, iya kami lihat tiba-tiba si Pak ini mau memukul Pak Sefer dengan maksud apa kita nggak tahu. Singkatnya, saudara, saya datang ke ruangan istri saya karena dia di staff. Saya bilang saya gini. Dari lantai 2 saya lihat bahwa orang yang mau berlaku tidak baik sama saya, dia belum bangun-bangun. Lalu saya turun lagi, karyawan lain udah pada pulang. Kemudian akhirnya saya berdoa, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia bangun, lalu dia kabur, mungkin malu, dan hampir seminggu dia tidak masuk kerja. Lalu singkatnya saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, karena terus terang aja orang ini memang ditakuti di kampung itu, supaya dia kembali bekerja. Artinya begini, saudara, dari desas-desus yang saya dengar, dia ditakuti karena dia punya ilmu, dia juga banyak masalah, banyak hal-hal kejahatan yang dilakukan. Dan akhirnya saya mengundurkan diri. Saya kembali full melayani di tempat saya di Tangerang. Itu mungkin dari kesekian banyak kesaksian yang ada pada saya, ini mungkin yang saya bisa sampaikan selama saya melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saya pikir saya sampaikan di sini penyampaian firman Tuhan, dan saya harap saudara semua diberkati, dan
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami, membawa kami pada suatu hal yang baik dari Engkau untuk Engkau bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Ini doa dan sembahyang kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Ya Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri dan kita akhiri dengan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin akan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan, khususnya para keluarga binaan yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa anugerah-Mu berlaku dalam setiap umat-Mu Tuhan, khususnya para warga binaan yang ada di RP Pemuda Tangerang ini Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap doa dan harapan yang sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau menjawabnya dengan tidak berlambat-lambat, tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan bagi setiap umat-Mu yang terus berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus sempurnakan pertobatan dari para warga binaan yang ada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, mereka datang kepadamu hari ini dengan hati yang tulus, hati yang terbuka kepada Engkau, dan percaya anugerah-Mu berlaku dalam kehidupan dari semua warga binaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, segala harapan dan doa Tuhan jawab dengan segera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh pengurus atau manajemen dari Lapas Pemuda Tangerang ini Tuhan Yesus, dari pimpinan sampai semua anak buah Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, dan kebaikan hati agar menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa para warga binaan menjadi orang-orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Engkau memberkati semua pimpinan di Lapas Pemuda Tangerang ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi para pembina dari Gereja Maranatha Lapas Pemuda Tangerang ini Tuhan Yesus, Pak Billy dan semua tim yang ada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para tamping yang sudah melayani, yang terus setia Tuhan, mengorbankan tenaga, semua yang ada Tuhan untuk Engkau, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh semua umat-umat-Mu Tuhan dalam melayani Engkau, kesetiaan dari setiap umat-umat-Mu Tuhan tilik kiranya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik pelayanan mimbar, pelayanan meja, apa yang dilakukan Tuhan, kiranya semua ini menjadi dupa yang harum ke hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan berkenan, Tuhan
Tuhan memberkati dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pemerintah kami, pimpinan pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, semua menteri-menteri kami, para dewan yang duduk dalam lembaga-lembaga tinggi negara, Tuhan Yesus, TNI, Polri, semua kepala daerah, Tuhan Yesus, mampukan mereka melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat setiap pemerintah dan mereka yang duduk di pimpinan lembaga, Tuhan memampukan mereka untuk mengemban tugas dengan benar dan penuh tanggung jawab, menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan atau apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami sehingga kami boleh terus ada dalam kondisi yang sehat, terpelihara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman selalu Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya, COVID-19 turunannya atau apapun Tuhan tidak berhak atas tubuh kami, sehingga kami dapat menggunakan tubuh kami yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, persekutuan serta pimpinan dari kuasa Roh Kudus, menyertai memimpin kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.